jamah setiap hati kami. Curahkan Roh Kudus di atas kami semuanya. Kuasai hati pikiran kami, fokuskan hanya pada nama Bapa. Haleluya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Makasih Tuhan Yesus telah menyertai dalam perjalanan kami dari tempat ini dengan selamat dan kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Allahku yang maha tinggi, maha mulia, Allahku yang maha agung, maha sempurna. Terpujilah namamu Bapa. Kami layak untuk menyembahmu, kami layak untuk memujimu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan berikan pada kami, atas pemeliharaan-Mu Tuhan kepada kami hingga sedetik ini Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa. Bapa, Engkau bimbing kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Karena tanpa pimpinan-Mu kami tidak mampu. Biarlah Roh Kudus tercurah memenuhi setiap hati kami pribadi lepas pribadi, membawa kami untuk lebih dekat lekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kini kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
masih kurang. Buat kita akan menerima firman Allah. Besarkan hati kita. Silakan maju ke depan, Pak.
kami sembah Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Haleluya. Ya nama Yesus. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan kehadiran Engkau jikalau hingga pada sampai saat ini Engkau masih memperhatikan kami, Engkau masih memberkati kami Tuhan. Dan hal ini terbukti Tuhan jikalau pada saat ini pula Tuhan Engkau boleh menggerakkan melalui anugerah-Mu Tuhan, menggerakkan untuk mencari wajah Tuhan bersama-sama di tempat yang suci ini Tuhan. Terima kasih, syukur, terima kasih Tuhan. Semua itu adalah anugerah-Mu, bukan berkat kekuatan kami, tetapi semua itu adalah anugerah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami, dan kami merasakan Tuhan Kau sudah melepaskan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, untuk kami bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Di bawah yang terindah bagi kami Tuhan, untuk kami bersama-sama menerima sebagian daripada sabda-Mu, sebagian daripada didikan-Mu Tuhan. Untuk itu berkhotbahlah, berfirmanlah kepada kami, sehingga firman pada petang hari ini boleh membentuk, memproses kami, untuk lebih hari kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh benar-benar kami tangkap dan boleh membuahkan berkat bagi kami semua. Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Kau pakai Tuhan, urapi Tuhan, sehingga Kau sendiri saja yang berbicara melalui hamba-Mu pada petang hari ini, dan firman-Mu benar-benar membuahkan bagi semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih kami panjatkan doa kami hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang hendak diberkati firman Tuhan bersama, mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Bagaimana keadaannya? Sehat selalu ya. Meskipun ini tanggal tua ya. Enggak ya. Ada yang tanggal 25 gajian ya. Kita tidak bergantung pada yang namanya bulus ya. Karena firman Tuhan pada petang hari ini kita mau belajar bersama-sama, termasuk saya, yaitu belajar tentang batu penghalang berkat. Ya, batu penghalang berkat atau batu supaya kita mengalami Tuhan itu banyak ya. Batu maksudnya batunya ya, kesombongan itu penghalang berkat ya. Egoisme ya, itu penghalang berkat. Gak taat pada orang tua ya, kejahatan itu penghalang berkat, sehingga kita sulit untuk mengalami Tuhan di kehidupan kita. Nah, ini batu penghalang ini yang kita pelajari ini adalah menjadi hamba fulus ya. Tahu fulus ya? Fulus itu duit ya, duit itu jen ya. Hamba uang, menjadi hamba Tuhan ini adalah penghambat, salah satu penghambat atau penghalang daripada berkat yang sesungguhnya, atau mengalami Tuhan. Menghambat kita untuk mengalami Tuhan adalah kita menjadi hamba uang. Itu berdasar daripada firman Tuhan pada malam ini. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita sering membacanya karena ini cuma satu ayat. Mari kita bersama-sama untuk membaca. Boleh pakai berdiri ya, untuk menghormati firman Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Kita setelah ikutan perhitungan ketika kita bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan
membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menjadi hamba uang. Ya, hamba uang itu adalah apa? Bagaimana kita itu hamba uang itu adalah seakan-akan uang itu majikan kita. Ya, uang itu adalah tuan kita, ya, sehingga kita bisa melupakan Tuhan. Karena apa? Karena kita menghambakan uang itu, ya, sehingga mau apa ya pikiran kita tentang uang terus, ya, yang dipikir itu uang, sehingga Tuhan itu dilalaikan. Padahal Tuhan itu adalah, kalau di dalam firman Tuhan adalah nomor satu di dalam kehidupan kita, ya. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus menomor-satukan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Di perjanjian baru terutama, ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu sering membicarakan tentang uang, ya, karena uang itu adalah alat yang sangat mudah sekali untuk menjatuhkan manusia. Adalah suatu suatu hal atau suatu alat yang gampang sekali untuk menjatuhkan kita, sehingga kita lupa akan yang lainnya. Yang nomor satu itu adalah uang. Kalau kita tidak bisa mengartikan daripada uang itu, ya, atau harta itu, uang atau harta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, semestinya uang kalau kita bisa mengontrolnya, kita mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan duit, ya. Kita tidak munafik. Di dalam kehidupan kita itu pasti membutuhkan uang, ya. Nggak ada orang yang tidak membutuhkan uang. Kita kerja membutuhkan uang, ya. Kita jualan, cari apa ya? Cari uang, pasti, ya. Tidak ada orang hidup itu yang tidak membutuhkan uang. Tetapi yang kita pelajari di sini bagaimana kita itu mengartikan uang itu atau harta itu bagi di dalam kehidupan kita. Apakah kita itu bisa dikendalikan atau kita yang mengendalikan uang atau harta itu? Saudara yang kekasih, ya. Padahal sementara Tuhan mengatakan, bahkan penulis terkenal, ya, yang bernama Mike Murdock itu mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu kekuatan di luar kita yang bisa menandingi kekuatan yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, ya, jangan kau khawatir akan satu hal, ya. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita, tetapi kita tidak pernah pandang akan basic daripada firman Tuhan ini, ya. Seakan-akan kita itu khawatir, ya, kekurangan banyak, ya, sehingga gampang dipakai oleh iblis untuk seakan-akan cari duit terus, ya, saudara, ya. Cari duit, cari uang, ya. Cari duit, cari uang, sehingga lupa akan hal-hal yang lain, terutama hal-hal untuk melayani Tuhan, hal untuk waktu untuk waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita lupa karena kita disibukkan oleh mencari duit itu, ya, saudara, ya. Memang dikatakan di sini ada ayat lagi, ya, seorang pengusaha yang hebat yang bernama Theodore Isaac itu mengatakan bahwasanya memang, ya, dengan uang, ya, ini kita harus pandai-pandai untuk berpendapat tentang harta dan uang. Theodore Isaac ini memang mengartikan bahwa dengan duit itu kita bisa, atau dengan harta itu kita merupakan suatu status kita, ya kan? Status merupakan suatu kepercayaan diri, ya. Coba saudara, ini realnya, ya, realnya di dunia ini. Kalau kita mempunyai duit atau mempunyai harta, kita akan berani, ya, berpendapat, ya, berpendapat. Saya punya seorang teman, ya, sahabat saya di kantor.
Sekali waktu itu dia diajak reuni sama teman-temannya, reuni. Saya bilang gini, wah hebat, aku reuni nanggone bolak-balik nang mana di Jogja, terus di pokoknya yang di luar kota terus ya. Banyak duitku. Enggak, aku melok tok. Aku ki melok, aku ditraktir biar arek kanca-kancaku sing sugih. Terus, lah kamu kalau misalnya rapat-rapat bagaimana? Ya aku menang tau, aku melok tau gak duit. Ya itu, benar kata Theodore tadi ya. Harta atau uang itu bisa membuat status kita, ya, bisa membuat percaya diri kita. Ini realnya ya, dunia ya. Bisa membuat kita bisa mengatur, ya. Karena kita punya duit, kita bisa mengatur orang, saudara ya. Tetapi bagaimana kita caranya menafsirkan harta dan uang itu harus pintar. Sebagai orang tua kita harus pintar ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang penting yang perlu diketahui. Bagaimana harta atau uang itu bisa benar-benar menjadi kebutuhan kita, ya, bisa benar-benar menjadi suatu vitamin, ya, yang benar-benar itu berkat dari Tuhan. Dan bagaimana suatu waktu harta itu bisa membuat kita sebagai racun. Ya paham betul ya? Itu harus ngerti kita. Bagaimana? Harus dua hal ini harus kita pelajari. Jadi bagaimana sih ini harta saya ini bagaimana ini? Sesuai dengan berkat Tuhan atau enggak? Lama-lama kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, justru harta atau uang kita yang kita miliki itu bisa menjadikan racun atau alat yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi di sini ada dua hal yang harus kita perlu kita pelajari. Yang pertama, benar enggak harta itu dapat benar-benar menjadi vitamin, benar-benar vitamin ya, tidak menjadi racun bagi kita. Bagaimana itu ya? Karena saudara gue, kekayaan atau harta itu yang benar-benar dari Tuhan itu mesti menjadi berkat, ya, menjadi berkat. Ya, yang pertama kita dasarkan ke ini aja dulu ya, coba kita baca di dalam Mazmur 127 ini sering kita baca ya. Kejadian lama Mazmur 127 ayat yang kedua. Ya, ini sering kita baca, saudara ya. Orang-orang kita cari duit kemana-mana ya, cari sampai lupa, sampai menjadi uang tadi ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya saudara ya, ini bukan kita mengajar, bukan ini mengajarkan terus males-malesan terus penting sembahyang tok aja. Kalau oleh nggak ada ya, uang kebuk datang itu nggak ada ya. Saudara gue ini mengajarkan sia-sialah. Waktunya apa artinya? Artinya adalah berbicara tentang waktu, saudara gue ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu mencari berkat uang atau harta itu terserah Tuhan kasihnya tuh kapan ya. Jadi berbicara tentang waktu, jadi nggak ada waktu ya. Misalnya kita bekerja ya, kadang-kadang terus ada yang gini, oh iya enak dia bagian purkasing, bagian apa, pembelian bahasa itu loh ya. Ini cuma bagian teknik ini kurang ini ya. Nggak ada saudara ya. Kalau di dalam firman nggak ada, seperti yang dikatakan tadi ya, nggak ada. Yang ada itu adalah bagaimana kreativitasmu. Kalau nggak kreatif ya nggak dapat berkat, saudara ya. Kalau kreatif ya ditopang dengan kuasa Tuhan ya,
otomatis ya orang yang telapora ya, karena berdoa dan bekerja ditopang oleh kuasa Tuhan, itu yang mendatangkan berkat ya. Jadi kalau kita cari gini ya, tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, dikatakan tadi di dalam Mazmur 127 tadi, Tuhan berkati orang pada waktu tidur, saudara ya. Bukan berarti kita malas loh ya, tidur dong enggak ya. Jadi artinya adalah berbicara tentang waktu ya, kita harus tetap orang itu laporan ya. Enggak ada cangkruk ya, cangkruk ya sekarang yang musimnya apa? Ngopi sekarang banyak ya. Kafe ya, nggak apa-apa sih nggak. Sekali waktu kafe ya nggak apa-apa ya. Kafe toh tapi kepengen duitnya banyak, nggak ada. Ya sebenarnya ya harus berusaha, harus bekerja, harus kreatif, ya harus rajin, ditopang dengan kuasa Tuhan, dengan doa kita, dengan pelayanan kita. Wah, itu menjadi berkat yang sesungguhnya. Ya banyak sekarang ini kita sering mendengar pengusaha muda itu yang sudah kaya raya ya. Kenapa kok bisa gitu dan tidak bermasalah ya? Karena apa? Karena dia mencarinya itu dengan halal ya, dengan istilahnya dengan apa namanya? Dengan benar-benar, dengan jeripayah ya, tidak dengan menipu ya, tidak dengan ngotoi konconi apa enggak ya. Kalau memang benar-benar kita bekerja dengan jujur, itu akan berkat itu akan bisa kita nikmati ya. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Berkat itu, uang atau harta itu benar-benar berkat dari Tuhan atau enggak. Yang pertama adalah dengan usaha dari jeripayah sendiri dan ditopang oleh kuasa Tuhan, seperti yang kita bicarakan tadi. Itu adalah nantinya akan menjadi berkat yang sungguh, akan menjadi vitamin ya, bisa kita rasakan ya saudara ya, bisa kita nikmati benar-benar ya, itu yang ada di dalam Amsal 14 ayat yang 23 ya. Dikatakan di sini, dalam tiap jeripayah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi kita jeripayah ya. Berkat yang benar-benar bisa dinikmati adalah berasal daripada usaha dan jeripayah kita sendiri ya. Berusaha, nggak ada yang nggak berusaha ya. Nggak ada yang orang nggak berusaha dapat keuntungan, nggak ada ya. Adalah keuntungan ya. Jadi harus dengan benar-benar dengan usaha jeripayah kita sendiri ya. Yang kedua, berkat yang sesungguhnya itu adalah tidak dengan cara menindas ya, tidak dengan cara menipu ya, menindas orang. Katakanlah misalnya kita sebagai pimpinan ya, anak buahnya yang disuruh yang gaji gede dia tapi dia tidak pernah terjun ya, itu namanya menindas ya. Menindas yang baik itu bukan berkat ya, memang dapat duit ya, tapi itu tidak berkat. Jadi harta atau uang yang tidak berkat, saudara ya, dengan cara menindas tadi ya, wis gak usah nah ini mati gak ngurus, yang penting aku oleh duit. Akhirnya muncul ke egoisnya muncul lagi ya. Jadi berkat yang benar itu adalah tidak dengan cara menindas. Yang ketiga, berkat yang benar itulah adalah berkat yang halal ya, bukan haram. Coba kita baca di dalam Yeremia ya. Yeremia 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkan, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal ya. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semua, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal ya saudara ya. Jadi bagaimana berkat yang sesungguhnya yang benar-benar bisa kita nikmati adalah dengan cara halal ya, bukan haram ya. Karena nanti kalau tidak halal ya akan timbul, ini dikatakan di sini adalah
dan pada kesudahannya usianya itu terkenal sebagai seorang bapak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, contohnya begini. Dulu itu dia mudanya kaya raya, ya, tapi tuanya hancur, ya. Mungkin banyak yang kita yang di koran-koran di berita-berita ini penjara mungkin tuanya. Karena apa? Didapatkan dengan kita hati, ya. Dulu kaya, ya, kaya akhirnya habis duitnya, sakit, ya, karena sakitnya itu apa? Ya karena mungkin karena tidak halal itu, ya, dikatakan di sini, ya. Demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, ya kan? Jadi jabatan, status apapun hilang karena dia mencari uang dengan tidak halal, ya saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi anugerah yang diberikan Tuhan itu adalah anugerah berkat atau uang atau hak kekayaan yang benar itu adalah dengan usaha dan jerih payah, tidak dengan cara menindas, ya, halal bukan haram, ya. Itu Tuhan akan benar-benar berasal daripada anugerah Tuhan. Dan satu lagi jangan lupa ada anugerah lain yang biasanya kalau kita itu benar-benar ditopang oleh kuasa Tuhan, kita berharap selalu pada Tuhan. Itu adalah anugerah untuk menikmati, saudara, ya, menikmati berkat. Banyak kalau kita itu banyak punya harta, ya, punya uang, tetapi tidak dinikmati, itu gak jarang, saudara, ya. Tetapi kita tidak bisa menikmati, ya. Jadi yang tidak kalah bersyukurnya sampai kita menikmati harta atau uang yang benar-benar dari Tuhan dengan topangan Tuhan, kita juga dikasih anugerah untuk menikmati berkat atau harta yang benar-benar murni itu, ya. Itu akan menjadikan vitamin bagi kita, ya, akan menjadikan berkat sesungguhnya bagi kita. Saudara ya, coba kita baca di Pengkhotbah 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, ya, dan kuasa untuk menikmatinya, ya, kuasa untuk menikmati, ya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi karunia Allah yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita bisa menikmati, ya, menikmati akan harta dan kekayaan yang benar-benar berasal dari Tuhan, yang benar-benar berasal dari Tuhan. Apa benar-benar tadi itu? Ya, kriterianya. Yang keempat sekarang, ya. Biasanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kita itu sering melipat gandakan kekayaan. Tidak apa-apa, ya, ya, tidak apa-apa. Kita melipat gandakan itu tidak apa-apa. Tetapi gopo, ya kan? Kita boleh, ya, mencari kekayaan itu boleh. Tapi yang dimaksud Tuhan itu gopo. Kalau itu pelayanan Tuhan, kalau itu membantu orang yang lain yang lemah, ya, kalau itu membuka untuk membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka yang masih belum bekerja, yang nganggur, itu halal, saudara. Gak apa-apa, kita cari keuntungan terus, melipat gandakannya yang keempat, ya, melipat gandakan terus, gak apa-apa. Tapi kata maaf dewe, ya, kata bahasa Inggrisnya kata padok dewe, ya kan, tak bagino, ya, untuk pelayanan Tuhan, ya, digoreng, ya. Ini kan ada tadi. Terus buat apa? Buat melayani yang jadi ganda, ya. Gak apa-apa, kita melipat gandakan gak apa-apa, ya, saudara, ya. Kita lipat gandakan gak apa-apa, saudara, itu halal. Artinya benar-benar berkat daripada Tuhan, saudara, ya. Sehingga kita memang benar mencari lipat ganda uang, tapi kita nggak tamak, ya. Kalau kita kembalikan untuk hal-hal yang
itu kita itu bukan tamak ya saudara, karena tamak itu hati-hati saudara ya, karena kalau kita itu melipat gandakan kekayaan terus ya akhirnya nggak diberikan ke hal-hal yang untuk pelayanan Tuhan, untuk membantu yang fakir miskin, untuk saudara-saudara kita yang lemah, itu akhirnya tamak ya, karena dimakan sendiri tadi ya, akhirnya tamak ya, itu tamak itu juga nggak boleh saudara ya. Tapi kalau kita tidak tamak, kita itu adalah berkat yang benar-benar dari Tuhan. Saudara, kita coba baca Matius 6 ayat 19 ya. Dikatakan di sini Matius 6 ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan seorang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, jadi saudara yang kekasih, dikatakan di sini terus. Jadi kita tidak apa-apa kita mencari ini ya, tapi kita dasarnya itu harus mencari, tidak dimakan sendiri ya saudara ya. Yang kelima ya, nanti ada lagi yang dua ya. Yang kelima adalah keputusan-keputusan digerakkan oleh uang atau tuntutan-tuntutanmu jangan digerakkan oleh hawa nafsumu, yaitu kekayaan atau ini. Jadi nggak apa-apa kita tuh menuntut cari duit nggak apa-apa ya, asalkan kita tidak digerakkan oleh uang atau harta kita ya. Dalam artian di sini adalah kita tidak salah ya untuk mencari duit, tidak salah, mencari berkat atau mencari harta tidak salah, tetapi jangan sampai melanggar daripada perintah Tuhan ya, sehingga itu menjadi kaya yang salah. Jadi di sini tidak apa-apa, kita kaya itu tidak apa-apa ya. Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya, tetapi yang apa biasanya yang nggak boleh itu adalah ingin cepat kaya. Nggak ada ya. Orang ingin cepat kaya itu nggak ada. Orang ingin cepat kaya itu biasanya mesti melakukan hal-hal yang tadi itu ya, korupsi yang tidak sesuai itu ya, dasar dari firman Tuhan. Korupsi, menipu, itu cepat kaya itu yang dilarang oleh Tuhan ya. Jadi saudara yang kekasih, apa aja di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, itu yang dipermasalahkan ini menurut firman Tuhan adalah tidak akan luput dari hukuman. Supaya cepat kaya itu yang salah. Tidak apa-apa, ingin kaya tidak apa-apa. Tapi yang dipermasalahkan adalah pengen cepat kaya. Tidak ada yang pengen cepat kaya itu pasti melanggar daripada ini. Dikatakan kita ya tidak luput dari hukuman pasti ya. Wong pengen cepat kaya rata-rata biasanya cepat melakukan korupsi ya, melakukan perampokan, melakukan apa itu nyolong, apa itu maling itu, pengen cepat dapat duit itu pasti tidak akan luput dari hukuman ya. Itu yang dipermasalahkan. Itu tadi jadi yang dituntut adalah bagaimana? Adalah orang yang tidak boleh cepat kaya ya. Itu nanti berkatnya benar-benar menjadi bisa kita nikmati, apalagi kita dapat anugerah menikmati berkat ya, yang kita katakan pengkhotbah tadi ya. Terus yang hal yang terakhir, hal yang kedua adalah terus kapan uang atau harta itu menjadi racun bagi kehidupan kita? Ya tadi ya saudara, kalau kita sedikit-sedikit mengandalkan uang, mengandalkan harta kita ya, sehingga harta kita nomor satukan, Tuhan kita lupakan ya, yang lain keluarga kita lupakan. Kalau duit terus ya, mau tidur ingat duit ya, bangun tidur ingat duit ya, ke toilet beol duit macam ini pada duduk ya, duit pikiran duit ya.
itu akhirnya itu yang menjadi racun ya. Jadi yang utama tadi adalah bagaimana sih uang itu bisa benar-benar kita nikmati, benar-benar halal yang berasal daripada Tuhan. Yang tadi ya dicari dengan jeripaya, ya, tidak dengan korupsi, tidak dengan ditopang dengan doa dan kuasa Tuhan. Itu akan menjadikan vitamin, dikasih anugerah juga untuk menikmati berkat itu. Itu benar-benar vitamin. Terus apa lagi? Ya ojo tiga dewi, duit itu ya. Kasihkan ke pelayanan kalau berlebihan. Kasihkan ke janda-janda, ke yatim piatu. Itu benar-benar berkatnya itu bisa kita nikmati. Ya. Kalau kita nggak bisa gitu ya, kita nanti ya itu akhirnya uang itu bisa menjadikan kita nggak bisa menikmati, sakit ya. Ada itu ya. Kaya tapi tidak bisa menikmati, kaya tapi tidak bisa apa-apa ya. Terus kalau semana mau mengantah doa ya. Mau saudara, nggak mau saudara. Belenger akhirnya. Dulu teman ibu ada ya bu ya yang di Jalan Kartini, soge yang soge itu lah gede rumahnya. Tapi tidur kok alat-alat apa? Masak apa sakit-sakit, bisa ngomong. Tapi ya bisa mengendalikan, bisa ngomong kan. Tapi nggak bisa menikmati, iya kan? Ya itu karena tadi ya tidak dikasih bahasa sudah 7 tadi ya, anugerah untuk menikmati berkat. Jadi kita harus harus tahu ya, saudara yang kekasih, jangan sampai kita itu diperbudak oleh uang atau harta ya. Di medsos itu ada ya. Saya sering lihat lihat lucu-lucu itu ya. Apa namanya? Suaminya mau mancing nggak boleh. Mancing boleh. Kan kamu main. Nah, itu suaminya melakukan duit kejebur. Dia nanti tapi jadi suri kok namanya kok gede. Mancing kok. Karena uang ya, saudara ya. Uang itu hati-hati kita juga ya. Saudara dikasih tadi. Kapan uang itu bisa menjadi racun bagi kita? Ya kalau kita itu setiap kehidupan kita itu dilandasi akan uang atau harta kita, sehingga kita menomorduakan Tuhan. Ya karena Tuhan tidak mau menomorduakan ya. Tuhan itu mencemburu saudara ya. Ada ya ayatnya. Nah itu hati-hati kita. Itu yang nantinya uang atau harta kita itu menjadi racun bagi kita, saudara ya. Jadi tidak boleh tidak merupakan Tuhan sampai Tuhan nomor 2 saudara ya. Yang kita baca di Ulangan aja ya, Ulangan untuk perempuan ini ya. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangan pula yang membuat aku memperoleh kekayaan ya. Ini tetapi haruslah kau ingat kepada Tuhan Allah, sebab Dialah yang memberi kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi yang tidak boleh adalah akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi sombong ya, kalau kita berdasarkan uang, berdasarkan sehingga dia lupa kalau uang itu dari Tuhan ya, seperti yang dikatakan di Ulangan, lupa ya. Oh itu karena aku kerja keras biasanya gitu ya. Oh itu karena aku banting tulang tiap hari. Oh, dia lupa kalau semua itu berasal dari memperoleh kekayaan itu adalah dari Tuhan ya saudara ya. Itulah yang nantinya itu bisa menyebabkan harta atau uang itu bisa menjadi racun bagi kehidupan kita ya. Semua itu dari Tuhan. Nah itu yang nantinya bisa membuat racun dari Tuhan, saudara ya. Untuk itu kita harus mengerti bagaimana cara mencari harta atau uang yang benar ya, dan bagaimana cara kita itu bisa menguasai harta kita kalau kita sudah punya kekayaan ya, atau bagaimana supaya harta itu tidak kita yang dikuasai oleh mamon itu, uang atau harta itu ya. Jadi kita harus
bisa pandai-pandai ya secara firman Tuhan itu mengartikan harta itu. Karena kalau kita mengandalkan harta, saudaraku ya, pasti hancur ya, seperti orang anak muda kaya yang mengikut Tuhan. Ya, Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Apa yang harus aku berbuat? Aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah baik. Aku sudah menghormati orang tuaku. Aku sudah sudah berbuat baik. Ya, tapi kata Tuhan, satu, jualah hartamu. Gak bisa ya, gak bisa. Ya, tapi padahal Tuhan itu nggak kepingin dia itu terus larat, bukan untuk jual, enggak ya. Tapi Tuhan tahu kalau dia itu berat akan hartanya, ya itu yang membuat, itu yang akhirnya uang atau harta bisa berubah menjadi racun, yaitu ya uang atau harta bisa menjadikan vitamin bagi kita, ya dengan tadi ya cara 5 hal tadi ya, kita harus cari dengan ini, dan kalau mendapatkan juga harus kita buat pelayanan, dan yang terlebih-lebih kita tidak boleh melupakan Tuhan ya, tidak boleh menomor duakan Tuhan. Yang nomor satu adalah Tuhan ya. Mata uang itu nomor pasti mengikuti saudaraku ya. Tetap cari ya, nggak tidur ya. Tetap cari ya. Orang itu boleh bekerja dan berdoa ya. Terakhir kita baca bersama-sama akan ayat Matius 19 ayat kedua 3 ya. Ayo kita baca bersama-sama. Gak apa-apa, duduk aja. 1 ya, Matius 19 ayat 23. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya susah sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi di sini kita dituntut tidak boleh menomorsatukan harta atau kekayaan ya, karena katakan di sini adalah sangat sukar. Itu bukan berarti kalau sugih tidak boleh kaya, boleh, tapi dengan cara tadi, bagaimana cara menggunakan duit, bagaimana cara mencari duit, bagaimana cara supaya kita itu bisa mengontrol duit, bukan duit yang mengontrol kita ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
Terima kasih Bapak Yesus. Berarti Bapak kita ini mari berkati dan kesehatan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Yesus. dalam berkati. Terima kasih Bapak yang surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mohon para hamba-hambanya bertugas pundi-pundi untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Parlam pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa telah memelihara kehidupan kami dan kami percaya Tuhan apa yang ada pada kami. Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal bagi kami. Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami makan dan apa yang kami minum. Kami sesalkan. Semuanya salah dari Bapa. Dan biarlah Tuhan apa yang ada pada kami semuanya untuk kemuliaan nama Bapa berguna bagi sesama umat manusia, berguna bagi keluarga dan berguna bagi kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati yang hamba-Nya Tuhan untuk menegakkan mereka dengan segala berkat yang baik menurut kerelaan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa dan pengharapan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terjawab Tuhan selalu manis, dan saling lakukan selalu manis. Ayat Tuhan selesaikan Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, atau persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda.
ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru Wicaksono yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, cucu menantu, pekerjaannya, kesehatannya, pergumulannya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur, berterima kasih karena kita sehat, kita ada di tempat ini untuk bersama-sama saudara-saudara kita di tempat untuk memuji besarkan nama Tuhan karena kita sehat ya. Itu semua anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Di nama Tuhan, jadwal ibadah seperti biasa, Minggu, sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Hari Natal di tempat ini, ibadah Natal jatuh pada tanggal 15 Desember pukul 6 sore seperti pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Minggu depan perjamuan biarlah yang tidak hadir pada malam hari ini kita ingatkan bahwa minggu depan ada perjamuan kudus tempat ini, sama-sama kita duduk seiringan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan, malam ini nanti ada latihan seperti biasa, kaum umum sama kaum muda. Tuhan memberkati. Terima kasih song leader, singer, tim musik. Tuhan berkati pelayanannya pada malam hari ini. Apa yang digumulkan, apa yang dirindukan, pasti Tuhan memberikan dengannya. Tuhan, sound system Tuhan berkati, LCD Tuhan berkati, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada malam hari ini tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin, jadi lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat kutakluk di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Kembali kami datang menyembah hadapan Dia Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih ya Bapa. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman-Mu saat ini mengingatkan bagi kami agar supaya di dalam kehidupan kami umat
tempat ini. Senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup berpada adanya. Terima kasih menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mencurahkan firman-Mu pada kami semuanya. Bahkan pada anak-anak yang tidak tampak hadir saat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan Pendeta Heru yang saat ini menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam pelayanannya, diberkati dalam keluarganya, diberkati kesehatannya, dan berkati akan putra putrinya, mantu cucunya. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan GPI Galilea. Biarlah umat boleh setia seperti malam jam ini. Kami berdoa bagi anak-anak yang tidak hadir di mana mereka. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang skripsi, yang kos Tuhan, yang ujian. Anak-anak kami yang mungkin saat ini mereka magang, tambah semangat belajar. Jadikan anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan. Dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Naungi, lindungi, jaga, pelihara Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi para dokter, medis, perawat Surabaya, di mana-mana. Kiranya Tuhan senantiasa lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan. Berilah kesehatan Tuhan bagi mereka yang siap senantiasa membantu menolong pasien-pasien yang banyak sekali di rumah sakit, bahkan membantu orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Pak, keamanan yang ada Tuhan memberkati, terlebih di daerah Kupang, Dukuh Kupang dan sekitarnya, di daerah rumah kami masing-masing Tuhan. Berkati mereka, beri kekuatan Tuhan, senantiasa sehat. Berkati keluarga mereka, tanggung jawab mereka, sehingga keamanan senantiasa ada di kota Surabaya. Selamatkan kota Surabaya kami, beri damai sejahtera. Anak-anak Tuhan di mana-mana tempat, dijauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia kami terkasih. Tetap bersama Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Demikian juga umat sidang Jemaat Galilea. Tuhan, kami berdoa biarlah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami dengan Roh Kudus. Kuatkan kami Bapa. Walaupun ombak gelombang angin ribut boleh menerpa kami, badai topan boleh menimpa kehidupan kami, anak-anak Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan senantiasa menguatkan kami. Tuhan senantiasa menggandeng kami. Tuhan senantiasa jauhkan kami dari perkara-perkara yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati pemilihan gubernur yang sudah diambang itu. Kami percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kami. Memberi yang taat kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan, dan mengasihi kami umat Kristen di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih. Anak-anak sudah berlatih untuk Natalan yang sudah diambang pintu tanggal 15 Desember. Kami percaya semuanya Tuhan sudah menyiapkan. Memberkati Tuhan akan paduan suara, baik musik, baik sekolah minggu, baik kaum muda, kaum wanita dan umum. Kami boleh merayakan Natal Tuhan.
Terima kasih bersukacita karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi tukang kuli sebelah Bapak yang mereka juga takut Tuhan, menghormati hadirat Tuhan di dalam apa yang Tuhan. Kita hendak tinggalkan ruangan yang suci ini, pulang-pulang mata ke kamu masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan kami memohon berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah bisnismu dan pekerjaanmu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami semalam jam ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.